Oke, ketemu lagi dengan Pak Abri Channel. Pada semester 2 ini kita akan mempelajari tentang statistik inferensial. Di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama, kita akan fokus kepada variabel acak, variabel discrete. Tapi sebelum itu kita lihat dulu teori-teori, definisi-definisi tentang statistik inferensial. Setelah kalian mempelajari ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial yang berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Selain itu, kalian juga diminta untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi peluang binomial suatu percobaan acak dan penarikan hipotesis atau kesimpulannya. Apa itu statistik inferensial? Yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dan kemudian hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensialkan kepada populasi di mana sampel itu diambil. Nah, dalam statistik inferensial ini ada beberapa yang harus dilakukan seperti menduga parameter, memutuskan hipotesis atau jawaban sementara atau dugaan sementara sampai menguji jawaban tersebut apakah berhasil atau tidak, apakah betul atau salah, sebelum akhirnya kita ambil sebuah kesimpulan. Itulah gunanya statistik inferensial. Namun, meskipun sifatnya masih tidak pasti dan mungkin saja salah, statistik inferensial tetap memiliki beberapa manfaat yang bisa kita ambil ya. Ada dua yang Pak Abri tulis di sini, yaitu yang pertama, dia bisa berangkat dari cara penggunaannya, maka statistik inferensial memiliki manfaat untuk menduga nilai populasi. Ketika Ananda melakukan pengukuran data dengan metode inferensial ini, maka dapat diperoleh hasil yang cukup akurat dan tepat sampai menggambarkan kepada kondisi yang sebenarnya. Selain itu, ini bisa menjadi metode analisis yang sangat-sangat terstruktur. Yang jelas kita harus paham dulu tentang teori-teori peluang dengan sempurna. Nah, seperti itu. Itu dua manfaat yang Pak Abri sampaikan. Nah, statistik inferensial sendiri ada dua macam. Yang pertama parametrik, yang kedua non parametrik. Kalau parametrik biasanya digunakan untuk statistik yang sebaran datanya itu normal ya, normalitas, atau biasanya membentuk kurva seperti sebuah gunung seperti itu. Kalau non parametrik itu yang sebaran datanya tidak normal. Nah, misalkan Pak Apri membuat ulangan kemudian nilainya semuanya 100 semua, lah itu statistik non parametrik yang akan digunakan. Kenapa? Karena sebarannya tidak normal. Berbeda kalau ada anak yang nilainya 0, ada yang nilainya 100. Nah, yang 0 dan 100 nilainya sedikit kan anaknya. Tapi yang paling banyak biasanya di angka 70, 80, lah itu dia. Jadi kalau dibuat grafik nanti akan membentuk suatu kurva yang membuka ke bawah. Nah, seperti itu. Mulai dari 0, sedikit 1, 2, 3, agak naik sampai puncaknya 70 atau 80, kemudian turun lagi ke 90 dan yang terakhir adalah 100. Nah, seperti itu. Itu biasanya menggunakan parametrik. Tapi kita nggak akan ke sana, kita akan menuju ke konsep variabel acak. Nah, ini adalah materi yang dasar di semester 2 tentang statistik inferensial. Sebelumnya kita baca-baca dulu. Variabel ya, seperti ketika kita berada di SMP dulu kita pernah belajar tentang aljabar. Jadi kalau misalkan Pak Apri tulis 2x ditambah 10 sama dengan 0, nah di sini x ini adalah variabel yang mana variabel ini ditentukan nilainya oleh koefisien dan konstanta yang ada di sana. Jadi nilai X itu belum dapat dipastikan sebelum kita hitung terlebih dahulu. Itu variabel. Tapi dalam statistika, variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalkan bilangan asli kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 3, dan waktu tempuh kendaraan. Semua itu disebut dengan variabel.
Variabel sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama variabel diskrit yang akan kita pelajari nanti. Yang kedua adalah variabel kontinu. Bedanya apa Pak antara diskrit dan kontinu? Bedanya kalau diskrit itu biasanya diambil dari cara menghitung atau membilang. Kalau kontinu diambil dengan cara mengukur. Nah, bingung? Maksudnya begini. Misalkan nih, jumlah saudara anak-anak kelas 12 IPA 1 ya. Misalkan kelas 12 IPA 1 namanya yang pertama Ais jumlah saudaranya 5. Kemudian yang kedua adalah Reza saudaranya ada 7. Kemudian yang ketiga Aziz saudaranya ada 8. Lah nanti 3, 7, 8, 9 dan seterusnya itu kan suatu bilangan yang istilahnya mutlak, jumlahnya itu mutlak. Berbeda dengan kontinu. Kalau kontinu misalkan begini, jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu adalah 30 km. Nah, apakah betul jarak dari sekolah ke rumah itu betul pas tepat 30 km? Nah, bisa jadi kan 30 km, lebih dari 9 hektometer, lebih dari sekian meter, sekian senti, sekian mili, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu tidak pasti. Tinggi Pak Apri ya, misalkan tinggi Pak Apri biasanya kalau di puskesmas, di tes kesehatan saya tulis 167. Padahal kalau diukur secara teliti mungkin 167,57654321. Nah, kayak gitu itu disebut dengan kontinu ya, hati-hati. Nah, di pertemuan kali ini kita hanya akan mempelajari tentang variabel acak. Oke, kita lanjut. Nah, untuk lebih memahaminya perhatikan contoh berikut. Berikut ini adalah contoh-contoh tentang variabel acak diskrit. Yang pertama, Ayu melakukan pelembaran sebuah dadu 1 kali. Nah, jadi kemungkinan-kemungkinan yang diperoleh Ayu itu bisa jadi mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, atau 6. Nah, kayak gitu. Mata dadu yang muncul itu dinotasikan dengan X kapital atau X besar ya. Contoh yang kedua, Andika melemparkan suatu keping uang logam sebanyak 2 kali. Nah, Andika mengamati banyak hasil angka. Jadi, hasil angka yang diperoleh ini dimisalkan dengan X. X sama dengan banyak hasil angka yang diperoleh. Sehingga X sama dengan ada 0, ada 1, ada 2. Maksudnya apa? 0, 1, 2. Nah, maksudnya seperti ini. Banyaknya ruang sampel dari pelemparan 2 uang mata uang logam adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sekali lagi ingat, tadi X adalah banyak hasil angka. Kalian lihat di sini pelemparan yang pertama misalkan menghasilkan angka-angka. Artinya angkanya muncul berapa kali? 2 kali. Ya, jadi di sini ada angka 2. Kemudian di sini ada AG, ada juga GA. Angkanya muncul berapa kali? X adalah banyak hasil angka, kemudian pada AG dan GA angkanya muncul masing-masing 1 kali, maka kita tulis di sini 1. Yang terakhir GG, dua-duanya gambar, artinya tidak ada angkanya sama sekali. X adalah banyak hasil angka, karena nggak ada angkanya maka X sama dengan 0. Artinya 0, 1, 2 itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang akan diperoleh. Dilihat dari hasil angka yang diperoleh ketika melempar 2 buah dadu. 2 buah koin ya. Yang ketiga, Dewi melempar sekeping uang logam sebanyak 4 kali. Wow. Variabel acak yang dinyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh adalah X. Nah, berarti X bisa jadi tidak muncul sama sekali. Misalkan ya, X-nya tadi kan sisi angka, berarti 4-4-nya gambar semuanya. Nah, 0 untuk gambar. 1 untuk angka, gambar angka, gambar, kemudian gambar angka gambar, kemudian gambar angka, dan seterusnya.
dan seterusnya sampai dengan 4 itu untuk angka. Jadi angkanya di sini muncul sebanyak 4 kali. Kalau yang gambar di sini muncul berapa kali angkanya? Tidak ada yang muncul, maka kita tulis 0. Jadi pasti ada kemungkinan angka itu tidak muncul atau X sama dengan 0. Bisa jadi sekali, 2 kali, maksimal 4 kali. Mungkin nggak Pak munculnya 5 kali? Ya impossible, wong melemparkannya cuma 4 kali yuk. Masuk muncul angka 5 kali kan nggak mungkin. Nah kayak gitu ya. 0 untuk angka. Nah ini kebalikannya. Kalau tadi angka, sekarang gambar. Kemudian 1, 2, 3, dan 4. 5 tidak mungkin karena pelemparannya hanya sebanyak 4 kali. Oke, itu 3 contoh soal tentang variabel acak diskrit. Contoh yang keempat, Rina melakukan pelemparan 2 buah dadu. 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Apabila X-nya menyatakan hasil kali kedua mata dadu, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Jadi yang kiri di sini yang vertikal adalah dadu pertama, yang horizontal adalah dadu kedua. Sehingga banyaknya ruang sampel ada 11, 12, 13 sampai dengan 1,6, kemudian 2,1 sampai dengan 2,6 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah 6,6. Nah, karena X itu adalah mana tadi? Menyatakan hasil kali kedua mata dadu. Jadi mata dadunya dikalikan. 1 kali 1 sama dengan 1. Atau 6 kali 6 sama dengan 36. Atau 4 kali 1 2,2 1,4 semuanya dikalikan maka sama dengan 4. Jadi masing-masing adalah hasil kali dari kedua mata dadu yang diperoleh. 15, misalnya 15 ini 5 kali 3 dan 3 kali 5. Baik, jadi materi selanjutnya setelah kalian paham tentang bagaimana cara menyatakan variabel acak diskrit, sekarang kita berlatih untuk menentukan peluangnya. Nah, peluang variabel acak diskrit atau distribusi peluang variabel acak diskrit biasanya dinotasikan dengan fx atau p, x besar sama dengan x kecil, x kapital sama dengan x italik ya. Seperti itu. Untuk penyajiannya bisa menggunakan bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Baik. Distribusi peluang disebut juga dengan distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Apalah arti sebuah nama, yang penting kita paham konsepnya. Contoh soalnya ini. Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan ke dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Nah, tadi kita sudah menentukan X. Nah, sekarang kita lihat X adalah mata dadu yang muncul. Maka X-nya bisa jadi yang muncul adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 5 dan angka 6. Sehingga masing-masing mempunyai peluang yang sama. Karena banyaknya ruang sampel adalah 6, sehingga peluang diperoleh hasil mata dadu 1 yaitu 1/6. Peluang diperoleh hasil mata dadu 2, ini ada salah tulis ya, 1/6. Mata dadu 3 peluangnya juga sama sampai dengan peluang diperoleh hasil mata dadu 5 dan mata dadu 6, semuanya 1/6. Kalau mau di dalam bentuk tabel maka begini ya wujudnya. Atau mau dijadikan bentuk grafik seperti ini juga. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. X di sini adalah fx. Oke. Atau dalam bentuk fungsi, fx sama dengan 1/6, untuk X sama dengan 1. Semuanya sama, tinggal kita tambahin saja keterangan-keterangannya. Nah, selanjutnya contoh nomor 2. Distribusi peluang kumulatif. Kalian masih ingat di materi statistik yang kemarin tentang apa itu kumulatif? Kumulatif adalah jumlah-jumlah dari data sebelumnya atau sesudahnya. Nah, tergantung tanda pertidaksamaannya ya. Kalau kurang dari sama dengan,
maka akan berbeda dengan lebih dari sama dengan. Misalkan di sini FC, hati-hati ya, di sini F-nya adalah capital. Berbeda dengan yang tadi, F-nya adalah yang kecil atau italic. Baik. FC sama dengan P, X capital kurang dari sama dengan C, sehingga F0 tambah F1 tambah F2 sampai pada FC. Bingung? Perhatikan contoh soal berikut. Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel acak X menyatakan mata dadu yang muncul. Kalau yang ditanyakan F1 berarti PX kurang dari sama dengan 1, sehingga cuma F1 tok. Nggak ada F0 Pak, nggak ada. Karena kan X-nya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 ada? Nggak ada. Berbeda dengan yang kedua, F3. F3 sama dengan P, X kurang dari sama dengan 3. Sehingga kita jumlahkan F1 tambah F2 tambah F3. Semuanya 1/6 semuanya, sehingga hasilnya adalah 3/6 atau 1/2. Begitu juga untuk X kurang dari sama dengan 5, kalian jumlahkan F1 sampai F5, sehingga hasilnya adalah 5/6. Terus seandainya nih, seandainya Pak Apri tanya yang D misalkan. Yang D adalah P X 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Nah misalkan kayak gini. Artinya kalian harus jumlahkan P X sama dengan 3 dengan P X sama dengan 4 sampai dengan P X sama dengan 5. Jadi seperti itu konsepnya. Kalian tinggal mengingat-ingat kembali tentang tanda-tanda pertidaksamaan ya. Jangan sampai lupa, itu materi di SMP kalau tidak salah. Atau SD ya, Pak Apri sudah lupa itu. Jumlahkan semuanya. Next, contoh soal yang kedua. Sekeping uang logam dilemparkan 2 kali. Apabila variabel acak X menyatakan banyak sisi angka yang muncul ya, banyak sisi angka. Tentukan nilai dari F0, F1 dan F2. Karena di sini ada 2 kali pelemparan, maka ruang sampelnya ada angka-angka, angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar. Jadi X-nya bisa jadi 0, nggak muncul sisi angka sama sekali, bisa jadi 1, angkanya hanya muncul sekali, atau bisa jadi 2, dua-duanya muncul angka semuanya ya kan. Kita lihat saja yang pertama F0. Hati-hati karena ini pakai F capital atau F besar, maka F0 sama dengan P, X kurang dari sama dengan 0. Jadi hati-hati ya definisinya ya. Sama dengan F0 sama dengan 1/4. F1 sama dengan P, X kurang dari sama dengan 1. Karena tadi paling kecil adalah 0, maka kita jumlahkan antara F0 dengan F1. F0-nya 1/4, F1-nya 2/4, jumlahin menjadi 3/4. Begitu juga F2 sama dengan P, X kurang dari sama dengan 2. Artinya F0 tambah F tambah F2 sama dengan 4/4 atau 1. Oh ya, perlu saya sampaikan bahwa dalam teori peluang, angka 1, jadi misalkan peluang Pak Apri lolos SNMPTN itu adalah 1. Nah, artinya itu suatu keniscayaan atau suatu kepastian. Tetapi apabila tertulis peluang Pak Apri lolos SNMPTN itu adalah 0, itu artinya sebuah kemustahilan. Oke, sekarang yang terakhir, sifat-sifat distribusi peluang. Nah, to the point saja. Jadi sifat-sifat distribusi peluang itu apabila hasil dari percobaan itu kemudian peluangnya kita jumlahkan semuanya, di sini hasilnya adalah sama dengan 1. Seperti itu. Misalnya kayak gini. X-nya sama dengan 3, 4, 5, 6. Masing-masing menghasilkan untuk 3/3, untuk 4K/9, untuk 5 2K plus 1/18, dan untuk 6 sama dengan 1/6. Tentukan nilai K-nya. Nah, misalkan ya, kalau begitu kita jumlahkan semuanya, kita sama dengan kan 1, sehingga kita dapetin K sama dengan 8/4 atau 2. Hati-hati, penghitungannya harus mateng ini aljabarnya. Bagaimana cara pindah ruas, bagaimana cara menyamaikan penyebut, bagaimana cara perkalian silang, dan seterusnya, kalian harus paham. Yang B, nah di sini
Px lebih dari sama dengan 5. Karena lebih dari sama dengan, maka kita harus menjumlahkan F5 dengan F6. F5-nya adalah 2K plus 1 per 18, K-nya adalah 2, sehingga menjadi 5 per 18. Untuk F6 sama dengan 1/6, tinggal kita jumlahin, maka hasilnya adalah 8 per 18 atau 4 per 9. Nah, di sini Pak Apri punya beberapa soal. Soal yang pertama, apabila variabel acak X menyatakan banyak gambar pada pelemparan 2 keping mata uang logam, tentukan nilai dari Px sama dengan 0, sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Cukup mudah ya, karena pelemparan 2 keping mata uang logam sering kita contohkan. Ini adalah ruang sampelnya ya. Ruang sampelnya adalah S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Lalu Pak Apri gambarkan dalam sebuah distribusi berupa tabel untuk X 0, 1, 2. 0 di sini mengatakan 0 di sini menyatakan untuk yang mana coba? AA atau GG? Karena di sini X menyatakan gambar, maka gambarnya yang 0 yang mana? Yang AA. 1 berarti untuk yang AG dan GA. Kalau GG gambarnya muncul 2 kali. Ya, ini untuk yang menyatakan 2 ya. Nah, untuk yang tidak muncul sama sekali atau cuma AA doang, di sini jumlahnya hanya 1, banyaknya ruang sampel ada 4, maka hasilnya adalah 1 per 4. Kemudian untuk gambarnya yang muncul 1 kali, ada AG dan GA, jumlahnya ada 2, sehingga peluangnya adalah 2 per 4. Dan yang terakhir, gambarnya muncul 2 kali, artinya itu GG, sehingga cuma ada 1, artinya peluangnya adalah 1 per 4. Kalau kalian masih kurang percaya, kalian jumlahkan semuanya, pasti hasilnya 1. Kita lihat, 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4, 4 per 4 sama dengan 1. Next, yang kedua, Dewi melakukan pelemparan 2 buah dadu 1 kali. Nah, 2 buah dadu ya, ingat. Maka ini adalah ruang sampelnya. Apabila X menyatakan jumlah, hati-hati, jumlah kedua mata dadu, artinya mata dadunya semuanya dijumlahkan. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, sampai nanti paling besar adalah 6 tambah 6, yaitu 12. Nah, sehingga Pak Apri bisa menyatakan X sama dengan paling kecil 2 dan paling besar 12. Bisa urut kan ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Sebuah kantong berisi 4 butir kelereng kuning dan 3 butir kelereng hijau. Hati-hati, dari dalam kantong tersebut diambil 3 butir kelereng. Kalian masih ingat materi tentang kombinasi di matematika wajib. Kalau kalian menemukan soal seperti ini, artinya banyaknya ruang sampel adalah kombinasi 3. Kenapa 3 Pak? Karena diambil 3 kelereng. Kombinasi 3 dari 7. Kenapa 7? Karena total kelerengnya 7. Dari mana 7? Di soal nggak ada angka 7 Pak. Nah ini 4 butir kelereng kuning ditambah dengan 3 butir kelereng hijau, sehingga banyaknya ruang sampel adalah kombinasi 3 dari 7 sama dengan 35. Oke, untuk materi kombinasi nanti akan Pak Apri kupas di video-video selanjutnya. Nah, karena di sini X menyatakan banyaknya kelereng kuning yang terambil, padahal pengambilannya ada 3 butir, artinya kan maksimal kuningnya terambil 3 butir. Minimal kelereng kuningnya tidak pernah terambil. Jadi bisa jadi kemungkinan pertama kuningnya 0 atau hijaunya 3. Kuning 0, padahal stok kuning ada 4, maka kombinasi 0 dari 4. Kalau kuningnya 0, maka hijaunya 3. Stok kelereng hijaunya ada 3, sehingga kombinasi 3 hijau yang terambil dari 3 kelereng hijau yang tersedia. Masing-masing hasilnya 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, sehingga Px sama dengan 0, peluang kelereng kuning tidak muncul sama sekali adalah 1 per 35. 35 dari banyak ruang sampel, dan 1 itu banyaknya kejadian. Banyaknya kejadian dilihat dari hasil perkalian kombinasi keduanya. Kondisi kedua, kuningnya terambil 1, hijaunya terambil 2. Nah, berarti
kombinasi 1 dari 4, 1 ini jumlah kuningnya, 4 itu adalah stoknya, stok warna kuningnya. Selanjutnya hijaunya ada 2, berarti kombinasi 2 hijau yang terambil dari 3 warna hijau yang tersedia. Kita kalikan, maka hasilnya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi peluangnya adalah X sama dengan 1 sama dengan 12 per 35. Nah, selanjutnya kondisi yang ketiga adalah kuningnya 2, hijaunya adalah 1. Maka hasil kalinya kombinasi 2 dari 4 dikalikan dengan kombinasi 1 dari 3. Sama dengan 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi peluang X sama dengan 2 sama dengan 18 per 35. Yang terakhir untuk K sama dengan 3, artinya kuningnya terambil 3 butir, sehingga hijaunya tidak terambil sama sekali, karena yang diambil cuma 3 butir pereng, dan kebetulan 3-tiganya hijau. Maka kombinasi 3 dari 4 dikali kombinasi 0 dari 3 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi P X sama dengan 3 adalah 4 per 35. Kalian boleh cek, kalian jumlahkan semuanya. 1 per 35 tambah 12 per 35, 13 per 35. Tambah 18 per 35 berarti 31 per 35. Tambah 4 per 35 sama dengan 35 per 35. Total semuanya adalah 1. Oke, jadi hitungan kita betul ya. 4. Variabel acak X menyatakan banyaknya angka pada pelemparan 4 keping mata uang logam. Nah, sehingga karena 4 keping mata uang logam berarti banyaknya ruang sampel ada 16. Ini Pak Apri uraikan ruang sampelnya. Ya, kemudian tentukan nilai dari yang pertama P X kurang dari sama dengan 1. X-nya apa sih Pak? X-nya menyatakan banyaknya angka. Oke, banyaknya angka. Di sini angkanya muncul paling besar 4 kali, paling kecil tidak pernah muncul atau X sama dengan 0 ya. Jadi kalau Pak Apri tuliskan X-nya, X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Pak Apri sampaikan bentuk tabel untuk distribusinya. Untuk X sama dengan 0 maka 1 per 16. Loh kok 1 Pak? Iya, karena yang tidak ada angkanya cuma 1 kali, yaitu GGGG. Kemudian yang angkanya cuma 1 tok, ada 4. Siapa saja 4 itu Pak? Ada AGGG, GAGG, GGA, dan GGAG. Untuk yang angkanya muncul 2 kali, nah ada berapa itu? Kalian bisa lihat ada 6. Maka peluangnya adalah 6 per 16. Dan untuk yang angkanya muncul 3 kali, yang saya lingkari dengan warna kuning ada 4 per 16. Dan yang terakhir, yang tidak ada angkanya sama sekali, yang angkanya muncul 4 kali, ada 1, yaitu AAA, sehingga peluangnya adalah 1 per 16. Kalian boleh cek, jumlahin semuanya, dan hasilnya pasti sama dengan 1, sehingga hitungan kita nggak ada yang salah ya, seperti itu. Next. Oke. Yang ditanyakan adalah X kurang dari sama dengan 1. Maka kita cukup menulis P X sama dengan 0 dan P X sama dengan 1, jumlahin hasilnya 5 per 16. Untuk X kurang dari sama dengan 2, maka kita penjumlahan antara P X sama dengan 0, P X sama dengan 1, dan P X sama dengan 2. Totalnya ada 11 per 16. Untuk PX kurang dari sama dengan 3, kalian jumlahkan dari 0 sampai dengan 3, hasilnya 15 per 16. Dan yang terakhir, untuk PX kurang dari sama dengan 4, hasilnya adalah 1 atau 16 per 16. Nah, contoh berikutnya, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Tentukan nilai K, gampang ya. Ingat sifat-sifatnya, kalian cukup tambahkan semuanya dan kita sama dengan 1. Hati-hati, aljabarnya harus matang. Banyak samakan dulu penyebutnya 20, 20, 20. Kemudian K sama dengan 20 per 20 min 17 per 20. 17 dari mana Pak? 5 tambah 8 tambah 4. 5, 8, 4 dari mana Pak? Dari penyamaan penyebut. 4 ke 20 kali 5, maka 1 kali 5.
5 ke 20 kali 4 berarti 2 kali 4, sama-sama dikalikan 4 ya. Oke, hasilnya adalah 3/20. Yang keenam, perhatikan, tentukan nilai dari yang pertama adalah X kurang dari sama dengan 4. Kalian jumlahkan dari P X sama dengan 1 sampai dengan P X sama dengan 4. Kalian jumlahkan semuanya, maka hasilnya adalah 3/4. Pak Apri nggak bahas semuanya, saya hanya bahas bagian saja. Yang C, 4 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Artinya kalian jumlahkan yang 4, 5, dan 6. Yang lain nggak Pak? Enggak, sesuai dengan tanda pertidaksamaannya ya. Jangan sampai salah. Yang ketiga, X lebih dari sama dengan 6. Berarti kalian jumlahkan yang 6 dan yang 7 doang. Yang lain nggak usah. Oke. Variabel acak X menyatakan sama seperti yang tadi ya, nggak ada yang susah saya rasa. Ini sama seperti tadi, bedanya ada di sini aja. Ini saya rasa kalian juga. Oh ya, ini ada salah hitung ini. Ini bukan 2 tapi 12. Baik, itu saja yang bisa Pak Apri sampaikan di pertemuan pertama. Mudah-mudahan kalian semuanya paham, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan kalian boleh bertanya di kolom chatroom apabila masih belum paham. Itu saja yang bisa Pak Apri sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton Pak Apri Channel. Oke, bye-bye.